kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihatnya para ulama Nabi Muhammad yang beliau mengambil daripada azan maqalah orang-orang soleh, bahkan maqalah para sahabat Nabi Muhammad, dan juga mengambil daripada hadis-hadis mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita cipratan berkah daripada beliau. Hadirin sekalian, nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat ketika seseorang itu bisa hadir di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibilang nikmat paling besar, orang bisa pergi haji, semuanya tentu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umroh dan lain sebagainya ya. Tapi nikmat paling besar, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an tufarriqad dunya, kau bisa memisahkan hatimu dari kecintaan dunia yang Allah berikan. Kemudian walisanuka radbun bi dzikrillah. Yang kedua, nikmat yang paling besar adalah ketika Allah beri lisan untukmu dan lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tufarriqad dunya, kau bisa memisahkan hatimu, dirimu dari kecintaan dunia yang Allah berikan. Mana cinta dunia? Bukan hanya harta yang kita miliki. Orang kalau udah narik selimut lagi ketika terdengar as-salatu khairun minan naum, selimut tarik lagi ya, ngantuk banget ya. Masih jam 5, nambah dikit. Nah, cinta dunia tuh Pak, itu termasuk cinta. Orang kalau tidur nikmat ya Pak. Yang tidur tuh nikmat dari Allah. Iya. Ada orang yang nggak bisa tidur, ada nggak? Kalau yang malamnya pengen tidur nggak bisa, bisa. Tapi ketika bisa tidur walaupun sebentar, kayaknya nikmat banget tidur bentar. Enak nggak tuh begitu? Jadi tidur tuh nikmat. Tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumandang, tarik lagi selimut cinta dunia. Tidur juga termasuk dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang besar apa itu? At-tufarriqud dunya wa lisanuka radbun bi dzikrillah. Itu kata baginda Rasul. Ketika seorang bisa memisahkan hatinya, dirinya dari kecintaan kepada dunia, dan dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Makanya rezeki besar itu bukan hanya harta yang kita miliki, afiat juga rezeki. Jadi rezeki itu menurut Al-Imam Mutawalli Asy'arani itu terbagi itu pada derajatnya ya. Ada al-mal, ada al-afiyah, ada salahul abna, ada ridho Rabbil alamin. Itu rezeki itu bagiannya. Derajatnya gimana? Al-mal huwa adna darajatul rizqi. Al-mal apa mal? Harta. Harta itu kata Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan harta itu adalah paling rendahnya derajat di dalam rezeki seseorang. Karena kalau masalah harta, siapapun bisa dapat. Dia bisa cari. Caranya mau yang halal, mau yang haram, orang bisa dapat itu harta. Bahkan berjuang untuk bisa mendapatkan itu harta, walaupun caranya dengan yang cara haram. Asal
asal buat harta udah girang kan. Ya. Di zaman sekarang banyak orang yang bilang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Imannya kemana ini orang? Ya. Tapi orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut dia mau ngomong itu takut, karena rezeki itu sudah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana cara kita mencarinya, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang. Ya, Al-Quran banyak menjelaskan bagaimana kecurangan seseorang di dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wailul lil mutaffifin. Celaka tuh buat orang-orang yang kurang-kurangi timbangan di dalam berdagang gitu. Dikasih tahu sama orang beriman, ya berani dia bilang yang haram aja susah, ya berani. Ya. Jadi harta itu adalah paling rendahnya derajat di dalam masalah rezeki, karena siapa saja bisa mencarinya, bisa mendapatkannya walaupun caranya dengan cara yang haram. Ya, karena rezeki atau harta yang haram ataupun halal ini yang bisa menjadi asbab seseorang baik atau tidak di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kepingin punya anak yang soleh, yang soleha, pintar dia anak, luar biasa kecerdasannya, bagus. Tetapi yang paling tentunya, ya, yang paling dasar untuk menjadikan seorang anak yang soleh dan soleha adalah rezeki yang halal. Kalau dikasih rezeki yang haram, waliyadzubillah min dzalik. Cerdas, pinter, akhirnya pinterin. Banyak kayak gitu Pak. Banyak cerdas, pinterin orang, karena rezekinya dari yang haram. Naudzubillah. Yang kedua al-afiyah. Tingkatan rezeki yang kedua kata beliau al-afiyah hiya a'la darajat. Ya, paling tingginya derajat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kalau sehat apa aja enak. Hadir majelis sehat enak apa? Enak. Tapi kalau lagi pusing-pusing dipaksain ngaji, insya Allah di majelis ada repot dah. Liungan ya tidur ya. Gitu. Jadi sehat itu paling tingginya derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau makan apa enak, aja yang kita mau makan enak karena saya sehat gitu. Tapi kalau sakit, ya jangankan yang enak, ya jangankan yang gak enak, yang enak aja jadi gak enak. Kalau sakit, ya sariawan aja, atau sakit gigi aja, kira-kira sate jadi enak gak? Untuk sehat, maksudnya bisa habis berbulu-bulu tusuk sate kambing. Ya, tapi kalau lagi sakit, sate kambing jadi gak enak. Itu. Jadi bersyukur dengan nikmat sehat itu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya fasalahul abna huwa afdalur rizqi. Ya, punya anak-anak yang soleh itu paling afdal ya rezeki dari Allah Subhanahu. Siapapun orang kepingin punya anak soleh dan soleha. Tapi caranya gimana untuk bisa mendapatkan, menjadikan anak-anakku soleh dan soleha? Ya ikutin apa yang diajarkan para ulama-ulamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita kepingin tuh, iya. Maghrib, sore, asar dan anak-anak pergi ke masjid, luar biasa, kita seneng banget. Ya, luar biasa. Jangan dibentak, jangan dimarahi kalau ada anak-anak main di masjid, jangan dimarahi, biar dia main. Ya, senang kita punya anak soleh dan soleh. Tapi ukuran anak soleh dan soleha itu bukan mesti dia pintar di dalam masalah agamanya. Iya. Dia nurut sama orang tua, walaupun dia nggak pintar ngaji, tapi anak ini luar biasa alatnya, sopan santun, tutur katanya, itu soleh tuh Pak.
nggak melawan sama orang tua itu soleh. Ya. Tapi kalau udah punya anak pinter dalam agamanya, akhirnya nyalahin orang tuanya, itu anak durhaka. Merasa paling pinter di depan orang tuanya, maka kita diperintahkan bagi Rasulullah SAW, merasa bodohlah kalian di hadapan kedua orang tua kan. Walaupun kita pintar umpamanya, kita tahu nih dalilnya, kita lebih merasa bodohlah kalian di depan orang tua kalian. Itu anak soleh. Tapi kalau udah pintar-pintarin orang tuanya, berani nasihatin orang tuanya, itu berarti anak durhaka. Sholahul abna afdalul darajatil rizqiyah. Itu yang keempat katanya waridho bil alamin. Yang paling penting huwa tamamur rizqi. Yang paling penting apa tuh? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling sempurnanya rizki seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah apapun yang dia kerjakan, kalau tidak ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya hancur. Dia pergi haji ke, dia pergi umroh, dia sholat, tapi tidak ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadahnya akan hancur di hadapan Allah Subhanahu. Haji kepingin dipanggil haji, umroh kepingin dilihat orang, sholat kepingin dibilang yang paling rajin ibadah sholatnya, ya, kepingin dilihat sama manusia, pengen dipandang manusia, nggak ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur seluruh amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada ridhonya. Mudah-mudahan rezeki kita rezeki yang halal dan thayyiban. Ya, maka Rasulullah ngajari doa sama kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan salihan maqbulan, wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban, mubarakan fihi, la tu'adzibna alaih. Itu kalau misalnya rezeki doanya itu tuh Pak. Minta yang halal, yang thayyib. Apa thayyib? Bagus, yang bagus, yang baik, ya halal tapi bagus, ya. Mubarakan fihi, yang di dalam rezeki tersebut ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana rezeki yang berkah? Rezeki yang ketika masuk ke dalam kerongkongan kita, terus ke dalam perut besar kita, menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki yang berkah. Tapi kalau rezeki yang banyak nggak berkah, walaupun enak makanannya, ya, tapi nggak berkah, dapatnya dari yang haram, susah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah buat dengerin nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul. La tu'adzibna alaih. Yang dengan rezeki tersebut, ya Rabb, la tu'adzibna alaih. Jangan kau siksa kami gara-gara rezeki yang telah kau berikan kepada kami dalam dunia ini. Karena semua nanti kan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya tuh semua daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita kecap di dalam dunia ini, kecil maupun besar, semuanya ada pertanyaan nanti, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi repot tuh Pak. Jadi jangan santai-santai di dunia. Jangan bilang nggak ada tahu ini saya ngambil ini, nggak ada melihat, ada curang-curangin dikit nggak apa-apa. Belum tahu deh. Ntar di dunia, di akhirat, ntar di alam barzah, pertanyaan-pertanyaan dari Allah melalui malaikatnya itu yang akan menyulitkan seseorang untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup gak santai-santai, santai-santai ya. Yang penting makan, yang penting senang, penting kaya, kayak gitu. Iya, ingat, ya ada balasan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Dilanjutkan pula di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak salah bulan-bulan lalu, itu mengenai tentang ulama. Ya. Apa? Siapa itu ulama? Ya. Kalimatnya dari alama. Ya. Orang yang mengajar, mendidik, itu ulama tuh. Dalam hadis baginda Rasulullah
SAW disebutkan alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, kata Rasulullah SAW, senantiasalah kalian bimujalasatil ulama, duduk di majlis-majlisnya para ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang ngajak kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajak kita untuk bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengajak kebaikan di dalam dunia ini, dalam hidup di alam dunia ini. Wastima'il kalam hukama, dan kita mendengarkan kalam-kalamnya para ahli hikmah yang menjadikan hati kita hati yang soleh, hati yang alim, hati yang bersih. Dengar itu ucapan-ucapan ulama-ulama dari hadis-hadis yang baginda Rasulullah SAW. Karena hati, diri seseorang atau jiwa seseorang, kalau dalam 3 hari nggak dengerin ilmu, itu hatinya mati. Dalam waktu 3 hari, seseorang itu kalau hatinya nggak ditempat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya mati, itu Pak. Tergelap, jauh dari cahaya. Wastima'il kalam hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binur hikmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati-hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ay al-ilmun nafi'. Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang manfaat? Yang bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, itu manfaat ilmunya. Banyak orang punya ilmu, banyak. Tapi ada juga yang gak bisa memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka nanti orang-orang seperti itu, Pak, na'udzubillah min dzalik, yang dia tahu, paham, ngerti ilmu, bahkan tahu tafsir, tahu hadis, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Apa kata Ibnu Ruslan? Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzamun min qabli ubadil wafat. Beliau seorang alim dengan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, lam ya'malan, dia enggak amalin itu ilmunya, sehingga ilmu tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kejahatan, dari kemaksiatan. Mu'adzabun min qabli ubadil wafat. Entah orang alim tersebut di akhirat disiksa terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Oh, kalau itu saya nggak usah ngaji dah. Saya takut ntar disiksa sebelum penyembah berhala. Enggak juga. Suruh ngaji biar tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana tidak begitu. Tapi orang alim, alim di sini bukannya pakai imamah nih, Mak. Bukannya pakai sorban tiap hari kita lihat, enggak. Hatta tukang ojek kalau tahu perkara haram dia tinggalin, alim berarti dia. Enggak mesti yang pakai sorban. Banyak yang pakai sorban, tapi menyimpang semua ada enggak? Ada. Banyak pakai imamah, tapi dia menyimpang daripada hukum-hukumnya Allah, ada. Walaupun orang biasa kayak kita tahu perkara haram, kita tinggalin, alim berarti itu ilmu manfaat itu, Pak. Mesti banyak yang kita dapatkan, tapi ketika kita dapat satu ilmu, kita laksanakan, kita jalankan sesuai dengan hukum-hukumnya Allah, alim itu namanya. Itu ulama tuh, Pak, yang begitu itu ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau dia alim luar biasa, tapi hukum Allah diterjang, hukum Allah diselewengi, bukan alim namanya. Itu ulama-ulamaan namanya. Ulama-ulamaan. Wa fi riwayatin At-Tabrani, dan juga diriwayatkan dari Imam Tabrani an Abi Hanifah, jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa uladul hukama. Katanya duduk sama orang-orang besar daripada orang-orang alim dan bertanya kepada mereka perkara-perkara yang kita tidak tahu. Yang paling penting itu bakal nanya pertama masalah ibadah. Masalah ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang hanya tahu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi gak ngerti ilmu ibadah itu sendiri. Sholat, wudu itu penting tuh, kan perkara kecil, wudu perkara kecil pokoknya. Iya. Nah, kalau ngaji fikih ketemunya sama bab wudu, bab air tuh jangan bilang ya air lagi. Ngajinya air lagi. Najis lagi. Itu penting. Iya, penting. Kita habis wudu, terus kita injak kotoran ayam, batal nggak wudunya? Tuh, bapak ini bilang batal, bener nggak pak? Kita habis wudu, injak kotoran ayam, wudunya batal nggak? Nggak batal pak. Dicuci aja, nggak batal. Tuh kan? Sepele nggak tuh pak? Sepele. Kita habis wudu minum kopi, warna hitam, kopi hitam nih, batal nggak wudu kita? Enggak batal. Iya, nggak batal. Lagi sholat minum kopi, batal nggak sholatnya? Wudunya batal nggak? Kagak. Kan perkara sepele, kata-kata nggak ngerti. Iya. Habis wudu injak kotoran ayam, batal. Wudu lagi, salah. Nggak batal wudunya. Najisnya dicuci gitu aja. Lah kalau wudu terus tidak itu habis air. Boros. Kan penting pak, begitu kan nanti. Usah tadi yang tafsir begini bukannya nggak boleh nggak boleh, tafsir boleh, hadis boleh. Tapi kalau masalah ibadah yang kecil aja nggak ngerti, percuma ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pak, wudu penting, masalah air kan penting, mandi wajib penting. Ada orang nanya pernah, Ustaz, saya habis hubungan suami istri, terus saya mandinya tapi saya pakai air hangat dikit, sepanci pakai air hangat, taruh di bak air hangat, sah nggak pak mandi wajibnya? Sebak satu bak. Enggak sah, kurang enggak? Satu bak ada 2 kurang enggak? Ada pak? Enggak ada 2 kurang. Gitu. Saya takut sakit, dingin. Iya. Terus saya campur tuh air yang pakai air pak, panas 1 bak doang. Sah enggak mandi wajibnya? Enggak, kalau 1 bak kurang. Gitu pak. Karena kan orang nggak sampai, ini saya udah mandi. Nah ibadah aja ada akhirnya, nggak ngerti, rugi. Iya. Ayam itu najisnya mukhafafah apa mutawasito, apa mughalladh? Kotoran ayam tuh pak? Nah lo, berapa puluh tahun hidup di dunia, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito. Ini bagian yang mana? Tuh ayam tuh. Mutawasito apa mukhafafah? Yang ringan tuh, yang ringan bisa diakan juga pertengahan. Caranya gimana bersihnya? Kalau di rumah kita, di lantai kita ada kotoran ayam, apalagi kita guyur. Biasanya orang langsung dielak begitu. Najis semua rumah kita kan. Caranya gimana tuh pak? Di dalam serbanam dihilangkan dulu tuh bentuknya, rasanya dan baunya. Nah, gimana caranya tuh? Ada kotoran ayam, ambil dulu kotoran ayamnya, jangan langsung diguyur, langsung dipel. Najis semua rumah kita tuh. Ntar kita wudu, kaki kita basah, injak lantai yang tadi ada bekas najisnya, najis jadinya. Sepele nggak tuh pak? Sepele. Guyur aja ada kotoran ayam, diguyur aja tuh ada kencing anak kecil. Najis semua dipel, najis semua rumahnya, najis serumah. Ambil kotorannya, jangan dilebarin pak, jangan dilebarin, ambil kotorannya. Hilang kan? Tinggal apanya pak? Tinggal 2 kan? Rasa dan yang dicobain. Atau sesuatu hilang bentuknya, rasanya dan masih ada rasanya enggak ya? Jangan dirasain, maksudnya begitu ya. Tercolek lagi.
Ini dicium. Enggak. Tuh batu gelapnya dicuci. Cucinya jangan gimana caranya, bukan cemplung ke ember. Kalau dicemplungkan ke ember jadi kita dibalik lagi najis lagi, diguyur. Dibuang kotorannya atau ganti dengan lap yang baru boleh. Atau mau pakai lap yang tadi, lapnya dipucuk kemudian diguyur ke najisnya biar turun. Biar tuh turun. Baru dilap lagi nih. Dilap lagi. Yang dilewati dulu. Kasih sisanya masih ada kan? Masih ada, dibersihin lagi itu. Sampai 3 kali atau 4 kali baru bersih. Baru boleh disiram. Itu Pak. Iya. Ibu-ibu juga kalau nyuci itu ompol anak jangan dicampurin sama baju yang bersih, yang nggak ada najisnya. Ya, kita pakai sholat kita, sabun kita. Biasanya kan ibu suka terendam untuk pakaiannya. Masuk aja semuanya. Akhirnya celana anaknya nggak semua masuk juga ke situ. Akhirnya sabun kita ada najisnya kan? Ada najisnya gara-gara itu ompol anak kita. Begitu Pak. Sepele nggak Pak? Sepele. Tetapi bisa memasukkan orang ke dalam neraka tuh gara-gara itu, gara-gara nggak ngerti. Ya maka Rasulullah SAW tuh Pak, dulu ketika jalan di pekuburan berhenti tuh Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya lima lagi ya Rasulullah, kenapa Pak berhenti? Gitu. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Kami Rasulullah pelepak rumah tuh Pak, 2 kuburan tuh nih. Ditancapin pelepak rumah yang masih muda sama Rasulullah SAW. Terus nanya Rasulullah, ini kenapa nih paduka tancapkan pelepak rumah? Kalian nggak tahu ini 2 orang lagi disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penyebab dia disiksa ya Rasulullah SAW? Yang untuk pertama an-namimah. Apa an-namimah? Ngadu domba. Tuh Pak. Dosanya orang yang suka ngadu domba. Ngadu orang tuh biar udah berantem, bukan domba yang diadu. Ngadu domba masih dosa. Nah, kambing nggak salah apa-apa sih diadu. Orang diadu biar pada berantem, tetangga pada tetangga, dan ricu biar pada berantem. Itu hukumannya, Pak, siksanya tuh nyata tuh di alam barzah. Nah, ditancapkan sama Rasulullah SAW biar ringan tuh siksaannya. Yang kedua, apa dosanya Rasulullah? Nggak beres di dalam masalah urusan istijah, masalah najisnya dia nggak ngerti. Waktu kencingnya nggak beres. Itu baru kencing aja tuh Pak, masalah kencing nggak beres di dalam istijahnya disiksa. Gimana yang nggak sholat? Gimana yang nggak ibadah tuh? Baru masalah kencing aja nggak beres disiksa di dalam kubur. Lagi mana orang yang nggak bisa takut mobil? Perlu tuh Pak, ngaji fikih penting banget. Kencingnya mesti jongkok. Jongkok nggak kita kalau kencing? Pak, ada yang masih berdiri? Alhamdulillah minta alih. Ya. Jongkok Pak, kencingnya jongkok. Biasanya suka berdiri tukang apa? Supir ya. Belum jongkok. Ya, itu nanti ada faedahnya kalau jongkok tuh Pak. Iya, ada faedahnya. Rasulullah udah aja. Kemudian istibro, ya di ujung-ujungnya setelah selesai istibro Pak. Nama dehem ya. Dehem nggak? Dehemnya bukan dehem dari mulut Pak. Beda dehem mulut sama dehem di sini tuh nekan. Kalau di sini nekan. Kalau dalam dehem nggak tahu dehem di cewek siapa tuh. Bukan. Tapi ngedehemnya sambil ada tekanan supaya sisa-sisa kencingnya itu benar-benar bersih. Setitik aja nih Pak ada sisa kencing. Terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sholatnya ibadahnya bawa najis, sangat. Itu yang menyebabkan orang itu tadi disiksa tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah berhenti, taruh itu pelepak kurma biar ringan. Suruh ngaji makanya sama ulama katanya. Wasayu ulama katanya. Nanya kalau nggak ngerti nanya Pak. Jangan enggak malu Pak, nanya. Bab fikih kan ada ya, Ustaz siapa? Ada Ustaz siapa yang ngajar fikih? Nah, tanya Pak. Sekecil apapun yang kita nggak paham dalam ibadah masalah fikih, nanya. Nanya. Jangan pakai gengsi gitu. Ya, nanya.
Ya, kalau itu benar tanya dah. Kalau kita ragu tanya. Jangan sampai salah antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gratis Pak kalau nanya begini-gini kan? Gratis ya. Ya. Wa khalidul hukama, sering-sering bercampur kepada ulama. Sedikit lagi nih Pak. Jalisul ulama wa sahibul hukama buladul kubara fa inal ulama salasat aqsam. Nanti ulama itu dibagi 3 katanya. Ya. Ulama itu dibagi 3. Al ulama bil ahkamillah wa hum ashabul fatwa. Ada ulama-ulama yang mereka ngerti dan paham di dalam hukum-hukumnya Allah, yang selalu memberikan fatwa-fatwa yang datangnya dari Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama billatillah. Ada ulama yang ulama tersebut mereka itu paham sekali dari bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngerti bagaimana hukum sebenarnya dari Allah Subhanahu, bukan hukum-hukuman akhirnya diseleweng gitu. Yang ketiga katanya wa humul hukama fa fi mudakhalatihim tadhibil lil akhlaq li annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa syarabat asrahum bi anwari zalali wal ulama bil ismail. Ini dibagi lagi Pak para ulama. Jadi kita cari ulama yang bagaimana? Cari guru yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad. Cari yang begitu Pak. Ya. Kalau nyari guru yang ulama tersebut nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Al-Habib Abdullah bin Ubay itu beliau sering mengatakan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilma inda ahli baiti." Siapa orang yang belajar ilmu kepada zuriyahku, kata Rasulullah. Marhaba. Ya. Atau dia nuntut ilmunya kepada orang yang pernah belajar kepada ahli baitnya Rasulullah SAW. Dia nggak belajar sama Habib, dia belajar sama ustadz, yang ustadznya sanad ilmunya nyambung kepada zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanjung minan nar, dia bakal selamat dari nerakanya Allah Subhanahu. Jadi nyari guru yang sanadnya walaupun bukan habaib umpamanya, kita nggak dapetin umpamanya guru-guru yang habaib, kita dapetin guru-guru ustaz-ustaz kiai-kiai yang sanad ilmunya nyambung sama Nabi Muhammad. Dia muhibbin sama habaib, muhibbin sama zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Tanju minan nar, kalian akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, ahli baiti kasafinatin Nuh. Ya. Ahli baitku itu kata Rasulullah seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang ada di dalamnya, ya selamat. Siapa yang tidak ada di dalamnya, gharaq, tenggelam. Artinya jauh ya dari surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diberitakan ya oleh Rasulullah SAW, cari ulama yang benar-benar ngajak kita kenal kepada Allah dan takut kepada Allah. Artinya hukum-hukum Allah kan kita tahu, ulama-ulama jelasin di Al-Quran ada, di hadis ada. Benar-benar ditakut dengan hukum-hukumnya Allah, kita ngaji yang ini haram, ini nggak boleh, ghibah nggak boleh, namimah nggak boleh, curang nggak boleh. Itu apa ya? Takut karena nanti ada hukum dari Allah Subhanahu. Itu ngaji yang begitu tuh, yang menjadikan hati kita benar-benar tenang. Iya, orang kalau udah tahu Allah Subhanahu wa taala, tahu ancamannya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang. Iya, hidupnya tenang. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kita istiqomah. Jadi hamba-hamba yang memahami Allah, memahami bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segalanya tentang amal-amal kita, balasan yang baik maupun yang buruk akan diterima semua oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.